Shalom anak muda, gimana kabar kalian hari ini? Lama banget nih udah nggak ketemu, ya ampun. Semoga kalian selalu sehat, selalu senang, bahagia. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habisnya Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang selalu melingkupi kami Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan bersekutu dengan Engkau. Engkau layakkan hati kami, Engkau sucikan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur kalau di hari Sabtu ini kami boleh bertemu lagi dalam ibadah youth. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, mohon hikmat daripada-Mu agar apa yang kami terima hari ini dapat menjadi pelajaran buat kami. Dan kami mohon juga Tuhan, Engkau senantiasa selalu menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada, meskipun kami terbatas ruang dan waktu, tapi kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu atas kami dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semuanya shalom, shalom teman-teman semuanya. Shalom buat teman-teman yang dari Betani Madiun, Betani Ponorogo, dan Betani Nganjuk. Ketemu lagi ya kita di ibadah youth pada sore hari ini. Dan sebelumnya aku bersyukur kalau bisa dikasih kesempatan juga buat sharing di sini. Mungkin nanti bakal lebih ke cerita ya gitu. Cerita tentang pengalaman gitu yang pernah aku alami. Nah, di sini sebelumnya aku mohon maaf juga kalau mungkin suaranya kurang enak didengar karena kemarin suaranya habis itu, dan puji Tuhan sekarang masih bisa ngomong dengan jelas gitu ya teman-teman. Dan teman-teman juga jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan sampai kelelahan gitu, nanti bakal sakit dan nanti gak enak lah pokoknya kalau sampai sakit gitu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Oke, jadi aku mau kenalin lagi ya, aku Intan, dan di sini aku bakal sharing dikit mengenai mengasihi musuh.
Atau mungkin tema hari ini tuh love your enemies ya, gitu. Jadi kenapa sih aku hari ini mengambil tema itu gitu? Karena sebenarnya kemarin sempat bingung juga apa ya mau sharing apa ya gitu. Tapi tiba-tiba terlintas gitu ada satu pengalaman pada saat dulu masih sekolah, masih di bangku SMP ya gitu. Ada satu pengalaman yang ini berkaitan dengan tema ini gitu. Jadi aku pengen sharing juga biar mungkin kalau memang ada hal yang dapat diambil bisa jadi pelajaran buat kita semua, dan sekiranya ada hal yang kurang baik itu juga bisa jadi pelajaran gitu untuk enggak diulangi atau dialami oleh aku dan teman-teman semua. Oke. Jadi di sini langsung aja untuk tema hari ini tuh love your enemies. Dan untuk ayat yang mendasari dari tema kita hari ini adalah terambil dari Matius 5 ayat 44. Oke, aku bacakan ya teman-teman. Jadi di sini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Saya lagi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, di sini mungkin apa ya, firman ini sebenarnya udah tertanam gitu ya di kita sejak mungkin sekolah minggu gitu. Dan dulu juga inget banget ketika aku masih sekolah minggu, kayak bahkan ayat ini maksudnya salah satu ayat, dan ayat ini itu seringkali menjadi ayat hafalan gitu. Jadi supaya itu bisa tertanam di otak kita gitu, sehingga kalau udah tertanam maka otomatis kita akan menjalani gitu. Itu akan relate ke kehidupan kita gitu. Jadi di sini mengenai kasih. Kasih itu apa sih gitu? Kasih itu mungkin di kita juga di mungkin sekitar lingkungan kita, kehidupan kita dikenal sebagai menganut kasih gitu. Jadi pokoknya ciri khasnya kita tuh kasih, kita mengasihi orang lain. Kasih itu bukan bukan soal, nggak hanya yang soal mengasihi dalam hal cinta tanda kutip soal hati, itu enggak. Jadi kasih itu sebenarnya general banget ya gitu. Nah di sini kasih, bahkan kalau di buah-buah roh, kasih dari 9 buah roh pun kasih adalah merupakan yang pertama, urutan pertama, baru kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya gitu. Jadi bisa dilihat bahwa betapa pentingnya kasih itu. Dan di sini mungkin ayatnya tentunya sebelumnya kalau kita buka juga di Matius 22 kalau nggak salah, ayat 37 ya, ayat 37 itu kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau di ayat ini kita adalah kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah di sini aku mau sharing gini. Jadi mungkin di tadi Matius 22 itu ayat yang ke-37 itu yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan gitu. Kenapa sih itu disebut hukum yang pertama dan yang terutama? Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sumber dari semuanya gitu. Kita ada sekarang itu karena Tuhan. Dan juga kalau mungkin saat ini kita mendapat apa yang kita punya, kita bisa sehat, semuanya lah yang baik-baik itu pokoknya dari Tuhan gitu. Maka yang pertama kita lakukan adalah harus soal kasih ini adalah harus mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya yang kedua di Matius 37 tadi adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mungkin di sini sebenarnya berkaitan juga ya, seperti aku sharing dikit juga soal insecure gitu ya. Jadi kenapa sih kita kadang insecure gitu? Karena kita nggak mengasihi diri kita sendiri gitu loh. Sehingga kita kalau nggak mengasihi diri kita sendiri, otomatis kita nggak akan melihat bahwa
Pokoknya yang dilihat tuh selalu orang lain lebih baik dari kita gitu. Nah, bagaimana mungkin kita akan mengasihi sesama kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, bahkan di ayat ini yang tadi Matius 5 ayat 44, kita disuruh untuk mengasihi musuh kita. Musuh kok dikasihi sih? Ya nggak sih, kayak mungkin kalau orang-orang secara umum ya gitu, musuh tuh apa ya, musuh tuh orang yang mungkin nyakitin kita, orang yang mungkin berbuat salah sama kita, orang yang pokoknya berbuat hal-hal yang buruk, yang jelek sama kita, itu bisa disebut musuh gitu. Tapi kenapa disuruh mengasihi gitu loh? Kok enggak yang awas saja kamu gitu, atau mungkin bahkan parahnya gitu ada orang yang sampai nyumpahin gitu, mereka berdoa ke Tuhan berharap biar Tuhan yang balas gitu, sampai segitu ya gitu kalau sama musuh. Nah di sini aku mau cerita dikit ya teman-teman soal ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman di youth juga yang tahu, aku pernah cerita juga, tapi cuma ke beberapa orang gitu. Soal ini juga, jadi ini sangat relate dengan ayat ini. Jadi pada saat tadi aku sebut saat SMP itu pernah ada suatu hal di kelas. Jadi pada saat kelas 3 SMP, aku mau ujian nasional nih gitu. Udah mau ujian nasional, tiba-tiba jadi di kelas itu selama 3 tahun itu kita satu kelas dengan orang yang sama gitu. Jadi mungkin udah kenal banget ya, jadi baik buruknya teman kita udah tahu gitu, nggak ada jaim-jaiman lagi. Nah ketika kelas 3 SMP, tiba-tiba ada satu hal dan salah satu orang lah gitu. Salah satu teman aku yang pada saat itu kayak yang tiba-tiba ada, entah dia dapat info dari mana atau mengarang gitu soal aku, sehingga dia mengatakan apa yang tidak terjadi gitu loh, maksudnya apa yang tidak aku lakukan gitu, ya bisa dibilang fitnah gitu. Dan saat itu memang sebenarnya kalau aku sendiri kayak yang ya udahlah gitu, dia nggak tahu juga gitu, selama aku nggak yang aneh-aneh ya udah ngapain harus bingung gitu kan. Ketika orang lain digitukan cari pembelaan gitu, aku nggak, jadi pada saat itu aku cuma diem doang gitu. Tapi lama kelamaan kok makin-makin gitu. Kenapa makin-makinnya gitu. Jadi ini salah satu anak ini adalah mungkin bisa dibilang di kelas tuh kayak yang jagoannya lah gitu. Jadi teman-teman lain akan ngikut sama apa yang dia katakan gitu. Dan di situ dia bilang ke teman-teman lain, Intan tuh begini loh, begini gitu. Dan lama kelamaan selama beberapa minggu pun di kelas posisinya itu pada saat mau ujian nasional. Di situ aku merasa asing gitu loh teman-teman. Asing banget, kenapa? Karena teman-teman aku pun kayak yang mungkin bisa dibilang bodo amat sama aku gitu. Bahkan aku ngajak ngobrol tuh mereka semua diem. Mungkin bisa dibilang ini sampai bullying ya, bisa dibilang bullying. Kenapa? Karena hal itu apa ya? Sebenarnya kalau dibilang sampai kena mental akunya itu iya gitu. Cuma memang aku tipe orang yang ya udahlah diem aja gitu. Selama aku masih bisa menghadapinya gitu, aku bakal diem gitu. Tapi ini berjalan kira-kira sampai 1 bulan dan posisi di kelas tuh nggak enak banget. Aku pada saat itu entah kenapa sampai dijauhi teman-teman gitu. Bahkan teman-teman yang nggak ada masalah sama aku pun ikut menjauhi gitu. Jadi di kelas aku cuma diri sendiri gitu, nggak ada siapa-siapa. Bahkan teman deket pun kayak yang ya udahlah kalau nggak yang penting banget nggak yang ngobrol sama aku. Itu selama 1 bulan kayak gitu. Dan pada akhirnya parah. Jadi aku memang saat itu kayak kepikiran, ini gimana sih, aku nggak bisa kalau kayak gini terus gitu, apalagi di kelas dan tiap hari ketemu sama mereka, masa aku harus gini gitu, aku harus gimana gitu. Pernah sewaktu-waktu pas itu pulang sekolah, jadi teman aku yang satu tadi yang dia ngomongin hal yang ngefitnah aku tadi lah gitu, aku datengin dia pada saat pulang sekolah gitu. Itu udah gedek tuh apa sih teman-teman, gedek tuh jengkel gitu, udah jengkel banget sama dia. Aku bilang gitu, ini kamu maksudnya apa sih gini, aku pernah salah apa sama kamu gitu, sampai segitu bencinya sama aku gitu, ngomongin hal-hal yang gak terjadi gitu, ngarang sampai segitu parahnya gitu, sampai teman-teman ngejauhin aku semua, itu salahku apa gitu, aku bilang gitu.
Tapi mungkin aku ngomongnya halus teman-teman ya, halus, cuma dalam hati tuh kayak gimana sih, gemes tapi pengen gitu. Jadi apa ya, rasa gregetannya tuh banget gitu loh. Cuma memang aku tipe orang yang ya udahlah gitu, selesaiin baik-baik gitu. Pada akhirnya setelah aku bilang gitu, dia cuma yang enggak Tan gitu. Enggak, aku enggak niat apa-apa. Aku bilang lagi, lalu kenapa kondisi kelas jadi kayak gini kalau semuanya kan berawal dari kamu gitu. Aku bilang gitu. Dia akhirnya mungkin dia nutupin itu ya. Jadi kayak yang enggak, aku enggak ngapa-ngapain kok gitu. Terus aku pada saat itu bilang, awas aja ya gitu, kalau besok sampai kelas masih kayak gitu lagi, awas aja gitu. Masih ada rasa kesel gitu, pengen bales gitu. Terus akhirnya besoknya ternyata kondisi kelas masih begitu, jadi masih aku masih merasa dibully di situ, jadi didiemin sama sekelas gitu kan. Cuma memang saat itu nggak yang lapor ke BK, itu juga enggak, karena aku ya udahlah cuma gini doang gitu, walaupun kesel gitu, tapi ya udahlah, udah mau lulus juga gitu. Dan pada akhirnya lama-kelamaan aku terbiasa dengan posisi kayak gitu di kelas gitu. Terbiasa sendiri juga pada akhirnya gitu. Sendiri, terus akhirnya udah, yang aku pikirin cuma satu, abis ini lulus udah gak ketemu mereka lagi gitu. Terus pada akhirnya udah mau ujian, sampai mau ujian nasional itu semuanya pelan-pelan membaik gitu. Pelan-pelan semuanya teman-teman aku kayak yang balik ke aku, Intan gimana gitu. Terus aku kayak yang ya tetap welcome sama mereka, walaupun mereka yang nggak tahu apa-apa, tetap ngikut hal-hal buruk tadi, maksudnya ikut gak mau temenan sama aku, tapi aku tetap baik juga sama mereka gitu. Dan pernah pada saat itu beberapa waktu kemudian masuk SMA, pernah jadi aku sama temanku tadi yang satu yang ngefitnah tadi, kita beda sekolah. Pernah sekali itu ketemu, gak sengaja ketemu, aku gak tahu gitu. Aku karena pada saat SMP setelah kejadian itu aku cuma mikir gitu, aku gak akan lagi kenal sama kamu, aku gak mau urusan sama kamu, dan aku gak punya teman sama kamu pun gak masalah gitu, gak penting juga. Sampai segitunya gitu, sampai yang oke lah gak mau lagi berurusan sama dia gitu, jangan sampai gitu, bahkan satu sekolah pun jangan gitu. Tiba-tiba SMA di suatu tempat ketemu sama dia, dan ternyata dia nyapa aku dulu, Intan gimana gitu, sekarang sekolah di mana gitu-gitu. Terus aku kayak yang cuma diem gitu, hah? Terus akhirnya menjawab, iya aku sekolah di sini gini gitu. Dan di situ mungkin aku terlihat baik-baik saja gitu teman-teman. Jadi dilihatnya udah nggak ada masalah apa-apa, tapi dalam hatiku masih ada rasa yang ini orang ngapain sih gitu. Masih ada rasa kesel gitu loh. Kesel sampai akhirnya buat aku apa ya? Jadi nggak tenang gitu. Jadi setiap ada temen aku ini nggak ada dia ya posisi. Cerita soal dia aku dalam hati kayak geram banget. Padahal nggak ada dia gitu. Kayak keselnya banget gitu, kayak seolah-olah dia ada di situ, aku pengen ngebales apa yang dia lakuin dulu gitu. Sampai sekesel itu gitu. Bahkan awas aja ya kalau sampai aku ketemu lagi lihat mukanya, awas pokoknya aku mau bales gitu. Sempat kepikiran kayak gitu karena mungkin selama SMP juga, karena temanku ini cowok ya teman-teman gitu. Jadi aku SMP aku cewek, dia cowok, masa aku mau bales gitu kan nggak mungkin gitu. Aku cuma kayak yang awas aja, nanti kalau udah lulus ketemu aku nggak bakal maafin gitu. Mungkin di depan teman-teman yang lain aku selalu bilang udah nggak apa-apa gitu. Aku udah nggak apa-apa, padahal di hati masih kayak yang geram banget gitu. Masih ada apa ya? Bahkan sampai kepahitan itu teman-teman, kayak udah bencinya udah level atas itu, benci banget gitu. Pokoknya berharap Tuhan jangan sampailah ketemu sama dia lagi gitu. Aku udah kesel banget, udah marah gitu. Dan akhirnya di situ karena ada kepahitan dari aku sempat kesel banget sama dia, sempat sebenci itu gitu. Mungkin di awal dia yang benci aku, tapi pada akhirnya malah aku yang benci dia, aku yang menimbulkan rasa benci itu. Dan pada akhirnya
aku sampai rasa udah kayak gitu separah itu, aku sempat sakit teman-teman gitu. Pas itu sempat sakit ada tapi sakit itu nggak tahu kenapa ya. Ketika aku periksa juga ini sehat-sehat aja gitu loh. Tiba-tiba sakit gitu, rasanya nggak nyaman di badan gitu. Sempat ada cerita juga sama guru aku, guru agama pada saat sekolah gitu di SMA. Pak saya tuh gini, terus tiba-tiba guruku nih nanya gitu. Lah tiba-tiba langsung gini, kamu ada benci sama orang nggak gitu? Terus aku cuma, enggak Pak, enggak ada gitu. Yang benar gitu. Terus aku bilang, cuma dulu SMP pernah ada masalah sama salah satu teman aku, sehingga pas itu aku sempat kesel dan benci, marah sama dia gitu. Cuma aku nggak balas, aku simpan semua sendiri gitu. Saya akhirnya, kamu masih benci ya sama dia, masih marah ya sama dia. Aku pas pada saat itu di depan guru, aku cerita, aku bilang enggak kok Pak gitu, aku udah maafin dia. Padahal di hati kayak, ya ampun gitu, masih kesel banget gitu. Terus tiba-tiba Pak guruku ini bilang, ya kamu mungkin masih ada rasa kesel sama dia, masih ada benci gitu, tapi ilangin itu gitu loh, itu yang bikin kamu sakit sebenarnya gitu. Kamu makanya nggak tenang juga, bahkan ketika dengar nama dia pun nggak tenang gitu, kamu masih pengen marah gitu, padahal orangnya nggak ada sampai segitu ya gitu. Udahlah, biarin aja gitu, jangan diingat-ingat lagi, jangan sampai kepahitan gitu sama orang gitu. Dan bener setelah itu aku pelan-pelan kayak yang, aduh Tuhan, aku nggak bisa gitu loh maafin orang yang udah jahat banget sama aku gitu. Kecuali kalau aku salah ya mungkin aku harus menerima resikonya gitu. Tapi aku di sini nggak salah apa-apa gitu. Aku nggak pernah ngejahatin dia juga gitu. Tapi pelan-pelan pas itu juga, oke lah, aku harus coba gitu, harus nggak hanya yang ngelupain masalah, tapi berusaha untuk pas itu diingatkan firman Tuhan juga, ini Matius 5 ayat 44, jadi kasihlah musuhmu. Nah di situ mungkin aku pada saat itu menganggap dia musuh gitu, musuhku gitu. Kenapa? Karena ya dia udah jahat sama aku gitu, sehingga dia jadi musuhku. Dan di situ diingetin ayat firman ini, kasihlah musuhmu gitu. Tapi di situ emang dalam penerapannya susah banget gitu. Masa aku harus mengasihi orang seperti dia gitu, yang udah jahat sama aku. Tapi pelan-pelan pada akhirnya aku juga bisa melupakan masalah itu gitu. Mungkin aku cerita ini bukannya masih keinget atau kesel gitu, enggak. Tapi kayak yang buat pelajaran aja gitu. Ternyata di situ pada saat pelan-pelan aku udah lupain semuanya gitu, udah baik-baik aja, dan yang dari baik-baik aja gitu loh, udah yang nggak ada rasa kesel sama sekali. Akhirnya semuanya baik-baik aja gitu teman-teman. Jadi nggak ada rasa nggak tenang, itu nggak ada. Jadi mungkin selama ini aku ketika masih menyimpan kepahitan sama si musuhku ini, pada saat itu aku masih yang jengkel gitu, jengkelnya masih kebawa. Ketika dengar nama dia jengkel lagi, ketemu apalagi makin jengkel kan gitu. Jadi akhirnya yang ya udahlah gitu, aku putusin buat, mungkin dia nggak tahu apa yang dia lakuin ke aku gitu, tapi ya udahlah pelan-pelan. Pada akhirnya rasa kesel, rasa marah, rasa jengkel, geram itu hilang semua gitu. Dan akhirnya apa sih yang aku dapat ketika aku udah melepaskan rasa benci, rasa marah sama dia, ketika aku udah melakukan, aku udah mengasihi dia, dan aku udah berbuat baik juga. Maksudnya selama ini ketika dia udah jahatin aku tetap melakukan hal-hal yang baik gitu loh ke dia dan ke teman-teman aku yang lain gitu ya. Nah di situ ketika aku udah melakukan itu, semuanya hidup aku jadi tenang. Ya jadi setelah semuanya benar-benar baik-baik aja gitu, aku udah mulai melupakan masalah itu, udah kepahitannya udah hilang gitu, udah nggak ada yang ngeganjel lagi di hati. Dan aku sadar ya, setelah itu ketika aku melakukan aktivitas rohani ya, terutama yang di gereja ataupun aku berdoa, aku baca firman, itu
ada ketenangan gitu di aku. Jadi ketenangan gimana sih gitu? Ketenangannya adalah udah nggak ada lagi di hati tuh, enak gitu loh. Gimana sih, kayak adem gitu, tenang, nggak ada lagi hal-hal yang bikin panas hati gitu loh. Kalau keinget masalah itu, apalagi dulu sebelumnya ketika masih ada rasa jengkel itu, baca firman ini tuh kayak ya ini lagi ayatnya gitu, susah gitu. Gimana aku mau mengasihi sih gitu, orang udah jahat banget gitu. Tapi ketika udah melupakan semua itu gitu, jadi pada akhirnya itu tadi dapat ketenangan gitu. Dan untuk intinya dari apa semua yang di-sharingkan hari ini adalah ketika kita sudah mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka secara otomatis kita akan bisa mengasihi sesama kita seperti diri sendiri dan juga mengasihi musuh kita gitu. Dan ketika kita sudah mengasihi musuh kita udah sampai di tahap itu, kita juga harus berdoa buat mereka gitu. Kayak yang ada di ayat ini, yang di Matius 5 ayat 44, kita berdoa buat mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ke kita gitu. Jadi ketika kita sudah bisa mengasihi dia, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang dia sama kita, di situ enak gitu loh teman-teman, rasanya tuh kayak bener-bener tenang gitu, nggak ada hal yang bikin nggak enak hati, nggak ada hal-hal yang ngeganjel gitu, bahkan nggak bisa lagi gitu. Kalau kita udah menerapkan itu, suatu saat kita ada masalah sama orang lain, kita tentunya juga akan bisa belajar juga buat mengasihi mereka juga, mengasihi musuh kita atau orang yang bersalah sama kita gitu. Jadi intinya kurang lagi, yang pertama kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang ada di firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama dan mengasihi musuh. Dan jangan lupa berdoa buat mereka yang sudah menganiaya kamu. Dan di situ kita akan mendapatkan ketenangan hidup gitu. Gak ada lagi rasa yang kesel, yang jengkel sama orang itu gak akan ada. Itu aja teman-teman, aku berharap sharing dan cerita yang ada, yang aku ceritakan hari ini bisa jadi bisa diambil ya mungkin nilai positifnya, dan hal-hal yang sekiranya kurang baik dijadikan pelajaran gitu, dan untuk tidak diulangi lagi. Terus udah itu aja teman-teman. Jadi kita akan mengakhiri ibadah youth pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat sharing dan cerita pengalaman mengenai kasih ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan, punya Allah yang lebih dulu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan agar apa yang kami dapat hari ini dapat kami lakukan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, dan juga berdoa juga Tuhan buat teman-teman di Betani Madiun, Betani Ponorogo, dan Betani Nganjuk. Mereka semua tetap dalam lindungan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu. Dan meskipun pandemi, kami percaya Tuhan kami masih akan dan tetap bersatu hati untuk saling sharing dan berbagi renungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami pada minggu-minggu mendatang, dan kami ucap syukur buat semua berkat kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah
Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.